Dalam sahabat Toto kita akan general reading untuk zodiak Taurus bulan Juni tahun 2022. Kita akan lihat dulu ya zodiak yang memberikan energi positif kepada Taurus selama bulan Juni. Kira-kira zodiak apa saja ya, sehingga Taurus bisa dekat-dekat nih dengan mereka, baik sekedar curhat ataupun mencari pertolongan. Zodiak pertama adalah Capricorn. Tampaknya di bulan Juni ini Capricorn banyak memberi energi positif ya. Dari beberapa zodiak tadi muncul ya beberapa kali Capricorn. Kita akan lihat zodiak kedua yang akan memberikan energi positif kepada para Taurus. Yang kedua adalah Sagittarius. Begitu ya Taurus, bila kalian mengalami kesulitan atau lagi sedang negatif-negatifnya, kalian bisa cari Capricorn dan Sagittarius. Dia akan memberikan kalian energi positif. Wah, baik itu minta pertolongan, bantuan ataupun sekedar curhat, ngobrol-ngobrol, mereka akan banyak memberikan energi positif kepada para Taurus. Kita akan lanjutkan ke kehidupan Taurus ya. Bagaimana kehidupan Taurus di bulan Juni tahun 2022? Taurus, ada sesuatu yang harus kalian renungkan atau bisa jadi difokuskan ya dengan atas suatu pekerjaan. Jadi jangan bimbang ragu lagi. Tetaplah menjadi seorang Taurus yang keputusannya itu bulat ya, jangan bimbang-bimbang ragu, karena semua harus bergerak, semua harus berjalan demi kebahagiaan kalian semua. Taurus, perjuangan belum berakhir. Teruslah kalian fokus kepada tujuan-tujuan besar kalian. Ada yang akan datang dan akan ada yang pergi. Walaupun kepergiannya bukan sesuatu yang buruk, tetap mungkin di pekerjaan atau pindah rumah, pindah sekolah, tetapi tetap aja akan membawa sedikit kegalauan dalam diri Taurus ya. Kegelisahan rupanya akan banyak Taurus yang LDR ya nih nantinya. Long relation distancing. Long distance relationship, begitulah ya kira-kira. Rupanya itu galau ya. Memang Taurus susah untuk LDR ya. Dia lebih cenderung selalu dekat dan bulat kepada pasangannya ya. Kalau jauh-jauhan dari pasangannya tuh dia bawaannya posesif ya, selalu curiga, dan kadang-kadang cintanya, cemburunya tuh tidak ada logika ya. Cemburu buat Taurus tidak ada logikanya dan tidak perlu alasan, yang penting cemburu aja. Begitulah sifat Taurus. Jadi pasangan Taurus harap kalian mengerti ya, kalau tiba-tiba ditelepon sehari 10 kali atau 20 kali itu adalah hal biasa yang dilakukan oleh seorang Taurus, apalagi bagi kalian yang LDR ya. Long distance relationship, hubungan jarak jauh ya, dimana kalian di satu kota, yang lainnya di kota yang jauh. Itu akan menyebabkan dianya lebih perhatian ya sebenarnya ya, tetapi sering dianggap sebagai mengekang. Kita lanjutkan ke rezekinya Taurus. Bagaimana rezeki Taurus? Masih misteri ya. Ada sesuatu yang tidak terungkap atau belum terungkap ya di bulan Juni. Semoga sih sesuatu yang baik. Kita lihat kartu terakhirnya. Rupanya sih sesuatu yang cukup bagus ya, cukup baik. Tetapi kegalauan kalian, kebimbangan kalian antara memilih di sini dan di sana, pekerjaan ini dan pekerjaan itu tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh berlanjut ya Taurus, karena itu akan menyebabkan keuanganmu nanti tersendat atau terhambat.
Sesuatu yang besar nampaknya ada di sini ya. Itu masih misteri. Kemungkinan rezeki berupa uang kaget, rezeki nomplok atau yang tidak terduga. Atau komisi yang udah lama kalian lupakan tiba-tiba keluar. Atau beberapa orang kawan yang membayar hutangnya yang dengan tiba-tiba yang dulu sudah kalian lupakan. Itu ya, rezeki yang lain masih belum terungkap tetapi ada. Yang lainnya sih rezekinya mantap, hanya perlu kalian jangan labil ya mengambil keputusan, harus segera dengan tindakan yang nyata. Kita akan ke karir ya, karir dan pekerjaan Taurus. Bagaimana karirnya? Taurus, banyak yang harus kalian pelajari ya. Ini adalah zonanya kaum pekerja, karyawan ya, yang digaji oleh seseorang, baik itu yang digaji oleh negara, swasta, kawan kalian, orang tua, itu adalah karyawan. Tampaknya akan banyak permasalahan ya, dan lelah banget kalian bekerja di bulan Juni ini kalau kalian tidak smart dalam bekerja. Kalian harus mengerjakan sesuatu secara sistematis dan terencana, jangan awut-awutan, hantam kromo dan tanpa progres ya, tanpa apa ya namanya ya, menentuan prioritas dengan tanpa skala prioritas. Kalian harus menyusun skala prioritas terlebih dahulu, mana yang penting dan mana yang bisa ditinggalkan, dikerjakan kemudian hari, supaya semuanya menjadi bagus dan kalian tidak capek. Walaupun semua selesai ya, semua kalian bisa mengerjakannya dengan baik, tetapi kelelahan yang luar biasa. Itu ya intinya bacaan. Ini adalah kenapa dibaca bulan Juni sudah dari tanggal 15 Mei udah dibaca untuk Juni, untuk menghindari hal-hal seperti ini ya. Taurus yang kelelahan, tidak mendapatkan suatu jalan keluar, nantinya akan pekerjaannya bisa amburadul. Tapi kalau sudah diketahui jauh hari Mei, kalian udah tahu bakal akan terjadi. Sekali lagi ini bukan ramalan yang pasti akan terjadi ya, tetapi tanda-tanda guidance atau traffic light, rambu-rambu bahwa akan kalian mendapatkan kesulitan di bulan Juni di dalam pekerjaan. Makanya di bulan Mei kalian persiapkan, paling tidak dieliminir kesulitan itu. Kalaupun tidak bisa dihilangkan semuanya, paling enggak dikecilkan supaya kalian tidak capek ya, dan kalian bisa menyelesaikan sih. Apalagi udah tahu kalian mampu menyelesaikannya dengan baik nantinya. Dengan disusunnya skala prioritas, forecast, progres yang baik, kalian evaluasi dari minggu ke minggu, mempelajari apa yang terjadi kemarin, kesalahan apa, kekurangan apa, maka kesulitan itu bisa kalian hindari, bahkan bisa dihilangkan sama sekali, bahkan bisa kalian selesaikan dengan baik tanpa kesulitan, tanpa kecapean yang luar biasa. Begitu ya, makanya bacaan pasti jauh hari sebelum Juni tiba atau sebelum bulan depan tiba sudah dibaca. Tapi sekali lagi ini adalah general reading, energi banyak orang. Jadi bila ingin resonate 90% ya kalian harus personal reading ya. Kalau ingin ada sesuatu yang kesulitan yang belum terpecahkan, kalian bisa personal reading dengan WA saya. WA saya ada di deskripsi. Kita akan lanjutkan dengan dunia bisnis dan perdagangan. Adalah zonanya para pengusaha, karyawan, wirausaha, karyawan lagi, wira swasta, wira usaha ya. Tampaknya di bulan Juni ini pengusaha, wirausaha, wira swasta di atas angin ya. Beberapa yang saya baca karyawan kesulitan atau banyak sekali karena mungkin permintaannya meledak ya. Terus banyak progres-progres baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang harus dicapai sehingga kecapean ya para karyawan.
Berbeda dengan pengusaha yang kecapeannya itu happy ya, hasilnya duitnya gede banget. Kalau karyawan kan ya sudah, gajinya cuma segitu kecuali kalian mau ceperan ya. Ceperan atau korupsi, tapi itu tidak baik ya. Jadi kalau memang merasa tertekan sebagai pengusaha atau sebagai karyawan, kalian para Taurus, carilah usaha ya, keluar dari zona nyaman kalian dan berusaha karena di sini ada angin segar ya, banyak sekali yang bisa kalian dapatkan. Para pengusaha, wirausaha, wira swasta menduduki banyak sekali keuntungan ya, menduduki peringkat yang nyaman. Ini mayor 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 ya. Zona nyaman sudah terlewati Pak. Sampai-sampai tidak usah bekerja pun dia udah dapatkan duit karena ada passive income. Istilahnya didelegasikan ke karyawan. Semua udah beres jadi dia bisa santai-santai, piknik, tamasya kemana-mana, tetapi duitnya tetap dapat. Begitu ya untuk para pengusaha, kontraktor menduduki peringkat pertama di dalam keuntungan ya. Tampaknya di sini akan para Taurus kontraktor akan mendapatkan tender gede, pekerjaan gede yang cuannya enak ya. Istilahnya hao cuan ya, cuannya gede banget. Yang perlu diperhatikan adalah keputusan yang cepat dan tepat. Di tahun macan air, semua semua zodiak atau siapapun yang ingin berhasil harus bertindak tegas, cepat dan tepat. Berbeda dengan Sio Kerbo yang kemarin kita harus bekerja keras baru mendapatkan duit ya. Kali ini kalau asal kita cepat aja, misalnya kita cepat tanggap terhadap informasi, kita akan bisa mendapatkan duit yang banyak ya. Komunikasi dan informasi adalah yang utama yang mendapatkan duit yang cukup banyak, keuntungan yang cukup banyak di bulan Juni nanti ya. Setelah kontraktor, para mediator juga mendapatkan berkah yang melimpah ruah ya, banyak sekali sesuatu yang bisa dia mediasi menjadikan duit yang cukup gede. Yang lain penjualan retail, penjualan online, eceran, semua rata-rata ya cukup, tapi untung ya, lebih untung dari bulan kemarin ya. Bahkan ya meledaknya di bulan April Mei karena lebaran, ternyata di bulan Juni ini lebih gede lagi ya, karena memang mungkin perputaran pasar duitnya sudah berputar kenceng, jadi terus meningkat ya penjualan online dan retail eceran itu, termasuk toko kelontong, toko beras, bakso, sembako, penjual sayur, penjual gorengan, itu adalah pengusaha semua naik ya. Tapi yang harus diperhatikan satu ya, harus mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana. Jangan sampai kalian berat sebelah dan tidak memberikan sesuatu yang baik kepada para karyawan, kepada orang-orang yang sudah membantu kalian ya. Jadi harus adil ya. Terus yang lain sekali lagi harus adil, harus balance ya. Balance juga dalam urusan rumah tangga. Kita akan lihat bagaimana urusan rumah tangga keluarga Taurus. Believe in yourself. Rupanya beberapa keluarga di bulan Juni juga hampir mirip-mirip ya. Ada kecenderungan gosip dan kesalahpahaman ya. Jadi percayalah pada dirimu sendiri, jangan percaya kepada gosip murahan, omongan-omongan orang yang gak jelas ya, apalagi yang gak jelas. Segeralah lihat pandangan kalian atau susun prioritas kalian atau sesuatu yang sudah kalian sepakati bersama keluarga, bersama pasangan kalian, itulah yang kalian fokuskan ya.
Look at the bigger picture, istilahnya begitu ya. Harapan-harapanmu bersama pasangan itu yang difokuskan, jangan fokus kepada masalah. Karena setiap kehidupan pasti ada masalahnya sendiri-sendiri. Yang penting selalu ada solusinya. Sekali lagi, jangan percaya atau jangan terpengaruh terhadap gosip murahan. Akan terjadi ya di situ gosip murahan dan apa ya namanya itu, fitnah ya. Ada beberapa yang akan terkena fitnah para Taurus. Untuk itu perlu diketahui dulu supaya nanti bulan Juni bila itu terjadi sudah biasa, kalian sudah siap menghadapi. Itu fitnah saja, itu hanya gosip, begitu ya. Semoga kalian sudah membaca semua atau menonton video ini ya, yang terkena musibah ya. Bila ada teman kalian yang terkena musibah, terkena fitnah, segera suruh baca supaya mereka pada sadar nih. Intinya mereka berdua pasangan ini, oh memang itu fitnah, jadi tidak terjadi pertengkaran yang berlarut-larut. Itu ya, tetapi memang bila sekali lagi bila tampaknya ada sesuatu yang belum bisa selesai, kalian bisa personal reading karena ini adalah general reading ya, energi banyak orang. Bisa saja energinya terbolak-balik. Untuk pasangan Taurus yang belum menikah, ada keseimbangan baru rupanya. Pelajaran yang sudah kalian petik rupanya bisa membuahkan hasil yang cukup bagus ya. Kalian lebih seimbang ya kehidupannya, sama-sama saling mempelajari satu sama lain, saling mengerti. Untuk itulah kalian lebih nyaman kehidupannya di bulan Juni nanti ya, para pasangan Taurus yang terhindar dari gosip nih. Yang tergosip itu yang keluarga Taurus ya. Itu bisa jadi akan ada ya, mungkin bukan orang ketiga sih, tapi bisa jadi ada orang yang nggak suka kalian rukun ya, sehingga ingin memecah belah dan mengadu kalian antara suami istri dan anak ya, sehingga keluarga kalian ribut. Tetapi untuk pasangan Taurus yang belum berkeluarga, aman tenteram ya. Semakin hari semakin rindu. Tampaknya memang cinta nggak ada logika ya untuk Taurus ya. Yang penting cinta aja, nggak perlu alasan ya. Kita lihat untuk jomblo dan single parent. Bagaimana untuk kehidupan jomblo dan single parent? Ada sesuatu yang harus kalian lepaskan ya, terutama bagi para single parent ya. Single parent, kalian harus melepaskan sesuatu. Jangan kalian mengingat-ingat masa lalu. Maafkan pasangan-pasangan kalian, toh dia dulu pernah menjadi orang yang kalian cintai. Kalau toh sekarang udah tidak ada kecocokan lagi dan kalian bercerai, divorce, dan atau pisah ranjang, jadikanlah dia sahabat ya, tetap menjadi sahabat, melihara anak berdua. Ini untuk single parent dulu deh ya, yang jomblo terakhir karena ini banyak nih ya. Jadi tetaplah baik dan asuh anak berdua bila ada ya. Jangan menjadi musuh, karena kalau dia menjadi musuh kalian akan ada energi yang negatif terus, itu akan membuat hubungan kalian terganggu. Jadi saatnya ini untuk kalian membebaskan, untuk kalian melepaskan kenangan-kenangan lama, luka batin, dendam, benci ya kepada pasangan kalian, dan mulailah membuka lembaran baru. Tunjukkan kepada dia, ini loh aku apa adanya, jadi tidak ditutup-tutupi ya. Ada anak, ada pasangan, kenalkan kepada mereka supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang lalu. Karena Taurus itu adalah satu zodiak yang cukup tertutup ya. Sebetulnya juga tidak tertutup sih, tetapi dia malas menjelaskan sesuatu ya. Malas menjelaskan sesuatu kepada seseorang atau kepada orang lain. Dia lebih cenderung nanti toh pada akhirnya kalian akan tahu sendiri.
the real you ya gitu ya. Tetapi kadang-kadang nggak bisa begitu ya. Kadang-kadang suatu keadaan harus dijelaskan, karena kalau enggak, bila nasi sudah menjadi bubur, apalagi sudah menjadi pasangan begini, kalian sama-sama egois, ya enggak jadi nantinya ya. Eman-eman kalau dia memang jodoh yang baik, sayang ya, pertahankan yang sudah mendekat kepada kalian, karena itu rupanya akan membawa kebahagiaan buat para single parent. Kita lanjutkan untuk para single dan jomblo. Para single dan jomblo tampaknya juga sama dengan single parent. Ada yang menarik hatimu dan ada yang mengejar-ngejar kalian nih para Taurus. Para Taurus yang lebih cenderung agak malu-malu ya kepada masalah asmara, karena itu dia susah menjelaskan atau kadang-kadang menganggap tidak perlu dijelaskan. Jadi kadang-kadang tidak perlu mengucapkan kata cinta asal dia sudah melakukan ya. Tapi tidak begitu ya Taurus. Kalau kalah cepat kalian disamber orang nanti. Jadi harus mengungkapkan. Toh paling jelek ditolak ya. Paling jelek ditolak, tetapi intinya kalian udah berusaha. Kalau kalian diam-diam hanya mengandalkan tindakan, kadang-kadang dia nggak tahu ya, kadang-kadang dia takut untuk menilai atau menganggap itu bahwa kalian benar-benar cinta, tapi hanya tindakan-tindakan. Kalau ada orang lain yang ngomong duluan ya bisa habis kalian. Jadi Taurus, pesan untuk para jomblo, kalau kalian itu ya ngomong langsung tembak. Kalau kalian cewek ya berikan sinyal-sinyal yang baik. Semoga beruntung dan berbahagia untuk para Taurus di bulan Juni nanti. Selamat ulang tahun buat para Taurus ya. Bulan depan nanti sudah, atau tanggal 20, 21, 22 udah berganti lagi bulan zodiak Gemini yang banyak akan ulang tahun ya, yang akan berulang tahun. Jadi pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat ulang tahun kepada para Taurus. Salam sahabat Tutu.